Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat hari ini anak? Masih Pak? Masih sehat semua ya? Iya, alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah kalau masih puasa, semoga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya. Amin. Supaya lebih semangat, Bapak coba jargonnya. Masih ingat kan jargonnya minggu kemarin? Masih Pak? Ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Ya. Sebelum belajar dimulai, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Baik Pak. Umir, Ada. Alif, Saya Pak. Yuyun, Ada Pak. Rita, Saya Pak. Gadis. Ada Pak. Ya alhamdulillah pada minggu kali ini semuanya bisa masuk. Minggu kemarin dan minggu sebelumnya satu tidak masuk. Minggu sekarang sudah masuk semua. Bapak harap ini dipertahankan ya. Iya. Minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, Umir tentang apa? Tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, minggu kemarin kita membahas 3 hal, yang mana 3 hal tersebut saling berhubungan: getaran, gelombang, dan bunyi. Ada yang bisa memaparkan sekilas tentang gelombang, getaran, dan bunyi? Yang pertama, getaran. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Rita. Getaran adalah suatu gerak bola balik di sekitar kesetimbangan yang memiliki amplitudo. Ya, betul. Itu ya. Getaran adalah suatu hal yang bergerak bolak-balik dan memiliki amplitudo. Itu yang dinamakan getaran. Bagus sekali jawabannya. Terus yang kedua, gelombang. Ada yang bisa? Selain tadi Yuyun? Ada Pak. Ya, Rita. Bisa silakan. Kalau gelombang itu getaran yang merambat, yang mana gelombang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, betul sekali. Alhamdulillah sudah 2 jawaban dan 2 jawaban tersebut betul semua. Tadi gelombang itu adalah getaran yang mana getaran tersebut bergerak merambat dari satu tempat ke tempat lain. Itu ya, itu yang dimaksud dari gelombang, itu getaran yang merambat dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang mana itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Terus yang ketiga dan terakhir, bunyi. Ada yang bisa selain dari Yun dan Rita? Saya Pak. Ya, Gadis. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi dinamakan sumber bunyi. Ya, di situ bunyi. Ada yang tahu lonceng? Tadi kan yang masuk ada suara lonceng kan? Iya Pak. Nah itu kan bergetar, digetarkan sehingga memunculkan bunyi ya. Iya. Nah itu bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Sedangkan benda itu disebut sumber bunyi karena dia yang mengeluarkan bunyinya. Itu ya? Iya Pak. Ya alhamdulillah pada pertemuan kemarin bisa dipahami semua oleh anak-anak. Lanjut kepada pertemuan sekarang. Di sini 3 hal tadi itu kita cari hubungannya dalam mekanisme pendengaran pada manusia. Yang mana 3 hal tersebut ada di dalamnya. Mari kita pelajari secara sedikit demi sedikit. Nah, sebelum ke mekanisme pendengaran pada manusia, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja organ-organ yang terdapat di dalamnya. Bapak Guru di sini sudah ada gambar. Di sini ada sistem mekanisme pendengaran pada manusia. Di sini dimulai dari telinga sampai ke dalam. Ya, di sini ada 3. Perlu diketahui mekanisme pendengaran pada manusia di sini dibagi menjadi 3.
Nah, dibagi menjadi 3 di sini telinga dalam, di sini tengah, di sini di sini lupa ya, di sini telinga luar, di sini telinga tengah, di sini telinga dalam. Nah, pada telinga luar di sini terdapat organ-organ. Organ yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga di sini yang kita bisa lihat dan kita bisa pegang. Daun telinga ada di sini, daun telinga. Coba kalian pegang-pegang daun telinga kalian. Iya, Pak. Nah, di dalam daun telinga ini, daun telinga di sini, daun telinga di sini bisa juga disebut dengan aurikel. Yang mana pada aurikel atau daun telinga di sini tulang yang ada di dalamnya itu adalah tulang rawan. Tulang rawan itu elastik, jadi bisa dibengkok-bengkokkan, itu ya. Kalau Iya, tulang Pak. rawan itu bisa dibengkok-bengkokkan kemana saja. Itu yang pertama. Terus lanjut yang kedua. Ini yang pertama. Lanjut ke yang kedua. Di sini ada saluran. Ada semacam pipa saluran di sini saluran. Itu namanya saluran telinga luar. Saluran telinga luar. Di sini ya, saluran telinga luar. Nah, mungkin yang disebut lubang telinga itu ya, Pak. Iya, lubang telinga itu saluran telinga luar. Iya. Karena di situ yang masuk, tempatnya masuk tuh di situ. Terus di ujung saluran telinga luar di sini ada yang namanya gendang telinga. Ada yang namanya gendang telinga atau membran timpani. Bapak gambarkan ya. Itu gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti ini. Gambarnya itu seperti ini, yang mana di sisi luar itu selnya itu berbentuk epitelium. Terus yang ada di dalam di sini itu jaringan ikat. Nah, itu organ yang ketiga. Organ yang ketiga di sini apa namanya, Nana? Lupa, Pak. Lupa, di sini namanya membran timpani atau gendang telinga. Nah, gendang telinga ini patut diwaspadai karena ketika membran telinga ini bisa pecah, kita tidak bisa mendengarkan. Kalau ini bisa pecah, biasanya itu tuli ya, Pak? Iya, tuli. Disebabkan oleh mendengarkan bunyi yang terlalu keras, atau bisa kita membersihkan telinga terlalu dalam. Dengan terlalu dalam, akhirnya bisa robek dan kita bisa tuli. Itu telinga bagian luar. Lanjut kepada telinga bagian tengah. Di sini ada 3 tulang paling kecil di tubuh kita. 3 tulang paling kecil di tubuh kita. Bapak panahi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, yang pertama di sini adalah nucleus. Yang pertama, ini bagian tengah ya. Yang pertama di situ nucleus. Maleus apa makleus, Pak? Maleus. Maleus. Terus yang kedua di situ ada inclus. Yang ketiga ada stapes.
Nah, itu adalah 3 tulang paling kecil yang ada pada tubuh kita. Yang pertama malleus, yang kedua inclus, yang ketiga stapes. Bapak gambarkan saja ya. Gambarnya itu begini. Ini tadi gendang telinga. Ini tadi ya betul. Ini tadi gendang telinga. Dari sini ya, ini salurannya. Ini tadi gendang telinga. Terus malleus itu ada di sini bentuknya. Nah, dari sini. Malleus ini yang satu itu terikat dengan gendang telinga, yang satu itu terikat dengan inclus. Si malleus ya, ini inclus. Terus yang ketiga di sini ada stapes. Stapes itu bentuknya seperti ini. Stapes ya. Ini adalah bentuk dari 3 tulang terkecil dalam tubuh kita. Dalam telinga. Telinga tengah ya, Pak? Iya, di telinga tengah. Dari penghubungan ini dihubungkan oleh sendi. Nama sendinya yaitu sinovial. Ini kan dari gendang telinga ke malleus, ini kan ada yang menghubungkan di sini. Ini ada yang menghubungkan, ini yang menghubungkan ini sendi. Di pelajaran minggu lalu ya, sendi namanya itu sendi sinovial. Sama di sini juga yang melekatkan itu ada sendi namanya sendi sinovial. Di 3 tulang ini ada otot namanya otot seleton. Yang satu itu terhubung kepada malleus. Terus yang kedua itu terhubung pada stapes. Yang terhubung kepada malleus ini namanya tensor timpani. Tekson timpani. Apa tadi? Tekson timpani. Tensor timpani. Tensor. Ya, di sini ada Tensor timpani. Nah, tensor timpani ini gunanya menjaga getaran agar tidak terlalu besar, menjaga getaran pada malleus itu agar tidak terlalu besar. Itu yang menjaga itu tensor timpani. Sedangkan otot seleton yang kedua itu namanya musculus stapedius. Musculus stapedius. Fungsinya sama Nana. Di sini tadi kan menjaga getaran pada malleus itu agar tidak terlalu besar. Kalau musculus stapedius di sini menjaga getaran yang ada pada stapes ini biar tidak terlalu besar. Karena pada stapes ini yang menghubungkan nanti ke telinga bagian dalam. Jadinya itu harus dijaga. Yang menjaga di sini otot seleton ini yang bernama musculus stapedius. Itu ya. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Sudah jelas, Pak, mengerti, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah dimengerti. Yang ketiga di sini adalah telinga bagian dalam. Bapak gambarkan dulu ya bagian-bagiannya. Nah, di sini terlihat ada 2 bagian. Yang pertama di sini adalah 3 saluran setengah lingkaran. Karena di sini adalah saluran tapi berbentuk setengah lingkaran. Terus
Yang kedua, di sini ada tulang yang berbentuk siput. Namanya itu kornea. Nah, di sini ya. Di tengah-tengah dua organ di sini ada yang namanya vestibular. Itu adalah organ yang ada pada telinga bagian dalam. Nah, di semua sisi itu antara di tiga organ di situ ada cairan. Semua sisi ya, di semua sisi ini dipenuhi oleh cairan. Namanya satu namanya peridim, yang kedua namanya endolim. Nah, selain dua cairan tersebut juga dipenuhi oleh sel rambut. Di sini ini ada sel rambut, juga ada sel rambut. Nah, itu bagian-bagian yang ada pada telinga bagian dalam. Nah, karena sudah semua bagian-bagiannya, kita langsung ke mekanismenya. Jadi mekanismenya di sini ya. Di sini seumpama ada suara masuk, entah itu orang bernyanyi atau orang melakukan aktivitas apapun. Di situ suara pertama masuk ke daun telinga, intinya diterima oleh daun telinga yang disebut dengan aurito tadi ya, yang di dalamnya itu tulang rawan, elastik itu ya. Terus dari tulang telinga itu masuk diteruskan oleh saluran telinga luar, diteruskan oleh gendang telinga, diteruskan ke gendang telinga. Akhirnya ketika sudah sampai di gendang telinga, menyebabkan gendang telinga di sini bergetar. Di sini gendang telinga di sini bergetar, akan menyebabkan malleus, influx, dan juga tali stapes di sini juga ikut bergetar karena di sini berkesinambungan ya, berhubungan. Nah, sampai di malleus ini bergetar, tapi masih bisa diatur, bisa dijaga tingkat bergetarnya agar tidak terlalu keras. Di sini oleh tensor timpani, sehingga nyampai ke influx dan sampai di stapes. Di stapes juga sama, juga ada yang mengatur, ada yang dijaga agar tidak terlalu besar getarannya, yaitu musculus stapedius. Nah, sampai di sana dihubungkan ke telinga, diterima oleh telinga bagian dalam, organ telinga bagian dalam. Di sini karena di organ telinga bagian dalam di sini dipenuhi oleh dua cairan ini. Dua cairan ini yang menstimulus sel rambut, agar sel rambut juga bergetar. Nah, getaran dari sel rambut di sini dihubungkan dengan otak, dengan saraf otak. Karena di sini organ pada bagian dalam di sini terhubung ke saraf-saraf otak. Ya, yang mengirim ke saraf-saraf otak di sini adalah sel rambut tadi yang bergetar. Nah, jadi begitu mekanismenya, sel rambut di sini bergetar sehingga bisa mengirimkan data ke otak melalui saraf-saraf otak, sehingga pada otak bisa diinterpretasi menjadi suara seperti itu, sehingga bisa didengar oleh kita semua. Jadi seperti itu mekanisme yang ada pada pendengaran manusia. Dari pembahasan dari Pak Guru tadi bisa dipahami kan ya anak-anak? Bisa, Pak. Nah, jadi kita bisa dipahami karena kita satu orang sebagai perwakilan
menjelaskan ulang secara singkat sesuai dengan pemahaman yang kalian miliki. Kalian bisa, coba gadis. Suara diterima oleh daun telinga, kemudian masuk lewat saluran telinga luar dan diterima oleh gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga bergetar, Malius dan Inclus dan Stapes pun ikut bergetar. Tetapi di Malius masih disensor oleh sensor yang namanya sensor timpani agar suara tersebut tidak terlalu nyaring. Nah, kemudian diteruskan juga ke Inclus dan Stapes. Di Stapes pun suara masih disensor oleh Musculus stapedius agar juga tidak terlalu nyaring, dan dari sana kemudian suara itu diteruskan ke telinga bagian dalam, di mana pada telinga bagian dalam diterima oleh cairan perilim dan endolim yang dilanjutkan ke sel-sel rambut, di mana sel-sel rambut itu yang melanjutkan melewati saraf-saraf otak ke otak, sehingga suara-suara tersebut dapat diterima oleh otak. Begitu kiranya, Pak? Ya, betul. Tadi sudah dijelaskan yang secara singkat oleh teman kalian, gadis. Itu sudah menurut Bapak, gadis sudah bisa memahami. Jadi kalian nanti ketika kalian belum bisa memahami sedikit maupun banyak, bisa bertanya ke gadis ya, anak. Dan Bapak harap juga semuanya di sini agar bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Jadi itu pesan Bapak yang terakhir, karena di sini membahas tentang mekanisme pendengaran, kita harus tanda kata kopi ya, Bu. Jadi pesan Bapak di sini, karena kita mempelajari tentang mekanisme pendengaran pada manusia, Bapak berpesan kita harus menjaga sistem pendengaran kita agar selalu baik. Intinya di sini kan ada gendang telinga. Nah, ketika ada suara yang sekiranya itu nyaring, ketika ada acara di rumah, mungkin ada suara son, suara salon ya, kita harus menjauhnya, atau setidaknya lah kita tidak menerima suara yang sangat keras. Juga kita ketika membersihkan lubang telinga kita berhati-hati jangan sampai terlalu dalam sehingga bisa merobek gendang telinga yang kita miliki. Ketika gendang telinga kita sudah robek, kita tidak bisa mendengar lagi, seperti itu ya. Ya, Pak. Itu pesan dari Bapak. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini kita bisa cukupkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita lanjut kepada mekanisme pendengaran pada hewan, begitu ya? Ya, Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.